mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Nah ini Pak Setia hadir. Oke. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sebelum kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari nanti bisa membawa hikmah bagi kita semuanya ya. Terus di Rupal untuk modul 2.3 ataupun paket modul 2. Saya mohon ini untuk memimpin doa Abah Dede ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Mohon izin teman-teman ya, Abah memimpin doa untuk kelancaran dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Haji ataupun teman-teman hebat bukan saja menjadi tataran pengetahuan, tetapi menjadi tataran ilmu yang akan bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil dunubil wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa tu'anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa nazata minan nar wal fainal hisab. Rabbana dolamna busyana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Baik, Ibu yang hormati, mari kita mulai ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam ruang tatap maya untuk paket modul 2. Yang keduakannya salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah beberapa saat lamanya ya dari rupal yang di paket modul 1 dan paket modul 2 ya. Dan harapannya pada rupal kali ini Bapak Ibu sudah mengenal polanya ya, bahwa rupal ini selalu dijadwalkan menjelang ataupun mengawali terutama di paket modul 2.3-nya dengan harapan nanti dengan mengawali ini paling tidak nanti ada gambaran yang nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kepada CGP-nya ya, utamanya terkait di modul yang ada aksi nyata yang memang harus diunggah ya. Seperti biasa kita ketahui ada kewajiban alur merdeka yang utuh bagi Bapak Ibu untuk di penghujung masing-masing paket modul ya. Berarti nanti Bapak Ibu untuk paket modul 23 berarti alur merdekanya harus diikuti. Dan beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, saya memberikan pengumuman yang sempat di grup itu sementara saya tutup dulu. Harapannya Bapak Ibu sudah bisa membaca semuanya. Dan mohon maaf mungkin juga karena kesibukan belum sempat melihat secara utuh ya apa-apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Dan kemarin memang saya memberikan menu prasmanan
bagi Bapak Ibu yang sudah berkegiatan di masing-masing halaman itu silakan nanti bisa memberikan konfirmasinya melalui mengisi tanda centang ya. Dan memang alurnya yang memang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terhadap CGP yang Bapak Ibu ampu nanti juga dieksplorasi konsep, harapannya setiap halaman itu juga harus dibuka. Ada beberapa halaman yang memang hanya segera dibuka, ada yang memang harus diisi ya. Nah, mungkin terkait dengan apa atau halaman mana yang diisi, kalau misalkan tempatnya terselip, ya Bapak Ibu bisa mengeksplor LMS yang baru ini ya. Memang berbeda dengan LMS yang mungkin Bapak Ibu waktu menjadi PP dulu ya. Nah, ini yang baru jadi banyak harus dieksplor, banyak harus dibuka ya bagian-bagian mana yang memang harus Bapak Ibu lakukan. Oke. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan di Rukol kali ini, untuk memandu jalannya kita Rukol kali ini, izinkan saya untuk berbagi layar. Oke. Mudah-mudahan hari ini sinyalnya aman. Sudah nampak Bapak Ibu? Ada Pak Haji. Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Tapi ngeblank di saya Pak Haji. Oh, ini langsung Ada. ke bentar. Tidak mulai awal, oke. Saking semangatnya mau ke Rukol loh. Baik, ruang kolaborasi untuk modul paket 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Identitas modulnya kita ketahui. Sebentar, ini kalau tidak di-admit tidak bisa masuk soalnya. Oke, alhamdulillah sudah lengkap ya. Ya, sudah masuk Bu Gusti sudah masuk nih. Alhamdulillah ya, tidak apa-apa dalam perjalanan, yang penting nanti bisa tetap mengikuti, karena kegiatan pembelajaran daring ini kita bisa melakukan di mana saja, yang penting masih bersahabat sinyal. Oke. Praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid ya ada tiga submodul. Nah, kita hari ini membahas atau kita berkegiatan di modul 2.3 Bapak Ibu ya. Oke, untuk identitas modul dan capaian umum modul saya kira Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri ya. Tidak akan saya bacakan secara rinci yang ini mengingat waktu juga. Oke, perkiraan agenda kegiatan kita nanti ini Bapak Ibu, jadi di pembukaan 10 menit. Nanti kita coba setelah itu review materi dengan mengisi padet seperti kemarin, kemudian nanti berikutnya kita review penugasan terkait dengan alur Rukol, terkait juga dengan sampai aksi nyata ini. Nanti terakhir kita ada penutupan 5 menit. Oke. Bapak Ibu, untuk pembukaan tadi kita awali dengan berdoa bersama, kemudian kita coba sekarang untuk ice breaking Bapak Ibu ya, untuk menghangatkan suasana ya. Oke, Bapak Ibu yuk ber-ice breaking. Silahkan. Ini ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Pada suatu hari ada perlombaan lari ya. Pada saat ada lomba lari tersebut, Roni memakai sepatu olahraga, Dika memakai sepatu pantofel, Yahya memakai sepatu boots. Ya. Nah, pertanyaannya siapakah yang akan finish duluan? Nah, itu untuk kita sekedar memfokuskan Bapak Ibu ya. Memfokuskan dengan melalui kegiatan seperti ini. Yang sudah punya jawaban, silakan boleh. Oh, Bu Ririn, silakan Bu Ririn. Baik, Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Menurut saya tidak ada yang finish duluan karena antara mereka satu tapi tidak ikut lari. Diulangi Bu, suaranya agak terputus-putus ya. Halo Bu Ririn. Ya. Ada suaranya?
Menurut ya, tadi sempat. ya, menurut saya tidak ada yang jadi juara di antara Roni, Dika, Yahya, itu tidak ada karena mereka tidak ikut lari, mereka hanya memakai sepatu gitu, tapi tidak ikut lari. Mungkin mereka nonton gitu. Jadi tidak ada yang jadi juara di antara mereka. Ya. Gitu Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Burin. Nah, versinya Burin seperti itu. Yang lain mungkin Pak Iman Taufik ini yang raisen terlebih dahulu di layar saya. Apa punya jawabannya? Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Jawabannya hampir sama Bu Ririn, karena kalau menurut saya itu yang finish dua itu yang ikut lari, karena kan Roni ataupun Dika ataupun juga Yahya itu walaupun pakai sepatu, katakanlah Roni pakai sepatu olahraga, belum tentu dia ikut lari juga. Yang lain juga sama gitu kan. Kalau menurut saya itu yang finish dua itu yang ikut lomba lari Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu ya, sudah tertebak ya. Yang finish duluan ya yang ikut lomba lari. Yang 3 orang tadi kan tidak ada fakta dia ikut lomba lari, hanya memakai sepatu saja di situ ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan ini untuk Bapak Ibu yang lain yang mungkin punya jawaban yang berbeda, nanti akhirnya juga bisa setuju ya dengan jawaban yang disampaikan oleh Bu Ririn sama Pak Iman Taufik. Tidak usah diprotes Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya, seperti biasa kesempatan belajar, ya tidak perlu saya sampaikan secara detail, yang jelas saya berharap nanti ya, kita bisa fokus di sini, kemudian mohon tidak merekam ya, karena yang merekam melalui saya saja, dan akunnya pun akun saya ini akun dipinjami Pak Ibu ya. Jadi yang berat adalah yang rekaman dari pihak BPGP melalui kegiatan saya, akun yang dipinjamkan dari BPGP. Oke, untuk review materi Bapak Ibu, nanti kita coba 65 menit ya, hampir sama dengan polanya dengan yang di paket modul 1. Nanti ada persiapan, jadi Bapak Ibu ada kesempatan untuk yang namanya merenung sejenak ya, merenungkan kembali terkait dengan paket modul 2.1, 2.2 maupun 2.3. Yang jelas utamanya di paket modul 2.1 dan 2.2 Bapak Ibu sudah lengkap mengikuti alur merdekanya, sudah juga berkegiatan bersama instruktur, mudah-mudahan betul-betul nanti bisa bisa mendapatkan intisari dari paket-paket modul tersebut. Oke Bapak Ibu, untuk kegiatan ini Bapak Ibu nanti mengisi Padlet ya, akan saya selipkan di chat room Padletnya. Bentar saya selipkan dulu. Ya, sudah di chat room. Bapak Ibu untuk isi Padletnya ya, untuk isi Padletnya mungkin, nah ini pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2 ya, terutama dikaitkan dengan perspektif peran Bapak Ibu yang baru ya sebagai fasilitator ini. Kemudian pertanyaan keduanya, di antara paket modul 21, 22, 23 mana yang paling membekas ya. Diberi alasan mengapa ya. Saat menulis padet tentunya tidak terlalu panjang, nanti bisa diuraikan lebih rinci saat kita komunikasi dengan suara virtualnya. Pertanyaan ketiga, di antara modul itu mana yang paling membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami. Kemudian yang keempat, di antara modul-modul itu mana yang paling ingin dibagikan kepada rekan sejawat, dan yang kelima, di antara paket modul 21, 22, 23 mana yang sudah atau akan diterapkan dalam waktu dekat. Ceritakan rencana implementasinya secara singkat. Oke, saya kira cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu punya waktu
10 menit ya untuk mengisi Padlet tersebut. Saya stop dulu, silakan Bapak Ibu berkegiatan mengisi Padletnya. Sambil diiring musik, mudah-mudahan bisa membantu untuk mengingat kembali apa-apa yang sudah kita pelajari atau Bapak Ibu pelajari di paket-paket modul sebelumnya nih. Bapak Ibu alasannya juga dituliskan ringkas ya, jangan dikosongi ya.
Mohon maaf Bapak Fasilitator. Untuk pertanyaan nomor 5 Pak, saya tidak kelihatan Pak. Digeser Pak ya. Oh. Di paling bawah, saya nanti digeser ke kiri, nampak semua. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak, sudah ada Pak. Tinggal menggeser. Pencapaian besar gue dimulai dari mimpi. Mimpi memang gratis, tapi latihan gak bisa tipis. Baik, Bapak Ibu, cukup ya waktunya. Kita menghitung waktu dari pembukaan sampai ditambah 15 menit, berarti 10 tambah 15 sampai 25 menit, 13 menit. Ya memang kalau saya lihat masih ada beberapa yang belum ya, tetapi rata-rata sudah banyak yang terisi ya untuk masing-masing pertanyaan dari soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Baik, Ibu, nanti saya minta pendapat Bapak Ibu untuk soal nomor 1, sementara 2 orang dulu yang menyampaikan ya, nanti kita bergeser ke soal nomor 2 dan seterusnya. Jadi kalau ada 5 soal nanti sementara masing-masing soal saya minta pendapat dari dua Bapak Ibu ya. Baik, untuk soal nomor 1 monggo silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya secara bergantian ya. Oke. Di layar yang lebih dulu angkat tangan Abah Dede sama Pak Iman. Jadi Abah Dede dulu, setelah itu Pak Iman Taufik. Oke. Monggo silakan Abah Dede. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari paket modul 2, terutama berkaitan dengan perspektif peran baru Bapak dan Ibu, barangkali seperti itu. Nah, setelah mempelajari paket modul 2 ini, perasaan saya memang senang begitu Pak, dan juga ada sedikit setelah mengintrospeksi kepada atau merefleksi banyak hal kekurangan yang didapat gitu. Yang sederhana saja di modul 2.1 ada pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Intinya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja selama ini tapi tidak serta-merta begitu Pak. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi setelah dikaji dari modul ini ada beberapa hal yang memang kurang tepat begitu. Jadi saya mendapatkan ilmu baru. Yang berikutnya terkait dengan perasaan dan juga perspektif peran. Banyak hal yang kaitan dengan modul 2.1 pembelajaran, intinya adalah ke pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 yaitu terkait dengan 2.2 terkait suka lupa ya, dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan yang ketiga sekarang adalah modul 2.3 terkait supervisi akademis dengan pendekatan coaching. Ini hal-hal yang memang sangat baru begitu. PSE jaranglah diterapkan, bahkan mungkin baru sekarang mengenal adanya PSE. Tapi intinya ada beberapa poin yang memang sudah diterapkan, sudah diimplementasikan, tapi belum utuh. Dan juga terkait dengan ada coaching, mentoring, apalagi coaching, mentoring, terus banyak hal intinya, ada beberapa suka lupa beristilah. Nah ini ternyata berbeda-beda begitu ya. Sementara ini bahwa
coaching, mentoring, terus apalagi yang ada 5 kalau nggak salah itu ya, sama ternyata tidak. Gitu ya. Itu saja barangkali Bapak sebagai jawaban nomor 1, intinya senang begitu mendapatkan ilmu baru dan bahan refleksi kita juga sebagai guru yang profesional untuk bisa mengimplementasikan apa yang didapat setelah ilmu yang didapat setelah dipelajari. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede ya. Intinya merasa senang dan kemudian mendapatkan insight baru ya. Dan nanti ada kesempatan agak-agak akhir Pak Dede untuk apa ya? Kemarin kan sempat saya minta untuk berbagi ya. Siap. Nanti di akhir ya. Siap Pak Haji. Nanti berbagi Siap Pak Haji. saja. Siapa tahu nanti menginspirasi juga teman-teman yang lain, meskipun mungkin ada beberapa teman kemarin yang ikut juga kegiatan di ABDD ya. Oke, Pak Iman Taufik untuk pertanyaan pertama, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Pada umumnya hampir sama dengan apa yang disampaikan pada Suryana gitu kan, terkait dengan perasaan yang saya alami saat ini gitu kan setelah mempelajari modul 2 gitu kan. Walaupun ini saya pada intinya pernah gitu kan di PP Angkatan 7, cuma banyak penguatan, banyak penajaban terkait dengan modul 2 ini gitu kan, yang apakah itu berdiferensiasi ataupun PSC ataupun juga coaching supervisi akademik. Sehingga dengan pemahaman demikian gitu kan menjadi bekal juga untuk saya pribadi gitu kan. Walaupun dari awalnya itu di PP itu mungkin hanya sepintas karena tidak serta merta full untuk menggali modul 2 ini gitu kan. Nah, peran baru yang saya rasakan ataupun profesi baru yang berkaitan dengan itu gitu kan, tentunya yang paling saya akan tajamkan itu terutama gitu kan, kalau saya melihat itu karena semuanya juga bagus gitu kan, tapi yang paling utama adalah terkait berdiferensiasi dan coaching supervisi akademik. Nah, itu mungkin dua submodul yang saya akan rancang ke Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolah saya juga akan disaringkan insya Allah gitu kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Itu mungkin Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Taufik ya sudah menyampaikan ya. Intinya juga ada pengalaman baru, hal baru ya. Dan mungkin kalau kita kaitkan dengan pengalaman baru dalam arti tugas baru, kalau kemarin saat menjadi PP ya, saya pernah atau kita atau Bapak Ibu pernah menyampaikan berbeda dalam arti porsinya. Saat menjadi PP mungkin kurang detail dalam eksplorasi konsep, pemahaman konsep. Nah, sekarang saat menjadi fasilitator, otomatis Bapak Ibu juga harus mendetailkan kembali terkait dengan pemahaman konsep yang disampaikan di modul-modul ini ya. Makanya kemarin kenapa mohon maaf saya betul-betul menampilkan halaman-halaman yang memang betul-betul harus dieksplor ya. Sebenarnya ya tidak hanya di modul 2.3 saat Bapak Ibu bertugas menjadi fasilitator ya. Jadi modul-modul yang lain pun kewajiban kita sebagai fasilitator juga harus membaca semua juga sebelum nanti Bapak Ibu CGP juga membaca ya, biar kita nanti bisa juga sambung dengan yang ada di LMS-nya. Ya. Oke. Memang banyak sumber Bapak Ibu yang bisa kita jadikan referensi, ya, tetapi paling tidak sumber wajib yang harus kita eksplorasi adalah yang ada di program guru penggerak ini. Oke. Mungkin untuk soal yang pertama sementara 2 orang dulu, ya. Mohon maaf untuk Pak Iman Samsudin, Bu Austini. Sekarang geser soal yang nomor 2 ya. Tidak apa-apa. Berarti Pak Iman sama Bu Austini, Bu Isti nanti menjawab pertanyaan soal yang nomor 2 ya. Ya. Bisa. Silakan Pak Iman. Yang paling membekas di antara itu yang mana?
Suaranya belum keluar Pak Iman ya? Oh iya, terima kasih Nah, Bapak Fasilitator Pemandu atas kesempatannya. Saya coba untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan di dalam refleksi. Yang saya rasakan yang paling membekas di antara modul paket modul 2 ini adalah di paket modul 2.3, yaitu tentang coaching. Kenapa saya memilih metode coaching ini? Karena menggugah kesadaran saya, ternyata apa yang dibicarakan antara coach dan coach itu yang berakal dari permasalahan dari coach itu ternyata yang menyelesaikan masalah itu adalah coach itu sendiri ya, bukan dari seorang coach. Nah, itu yang menggugah perasaan saya tentang metode coaching ini, dan saya juga anggap bahwa metode coaching ini anggap paling favorit ya Bapak waktu ketika mengadakan pembekalan calon pengajar praktik. Itu yang sangat saya sukai Bapak. Terima kasih Bapak Fasilitator Pemandu. terima kasih Pak Iman Zainuddin ya sudah menyampaikan yang paling membekas di antara ketiga paket modul ini adalah paket modul 2.3 ya, terkait dengan keterampilan coaching ya. Memang coaching ini kan ngobrol, tapi kan tidak sembarang ngobrol Pak ya. Ternyata ada ilmunya untuk ngobrol dengan coaching. Yang tentunya nanti di modul 2.3 ini dibawa ke kegiatan supervisi akademik. Bu Isti, mohon maaf, dua-dua dulu Bu ya. Bu Isti, masih pertanyaan nomor 2. Ya. Terima kasih Pak Haji kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kalau saya yang membekas itu di KSE-nya, sosial emosionalnya, kompetensi sosial. Kenapa? Karena saat ini paradigma kita mengajar itu adalah terutama di kaum muda ya Bapak, itu kebanyakan itu mastery learning. Jadi mengajar itu hanya menyampaikan materi gitu kan, menyampaikan materi pembelajaran. Nah itu yang terjadi fenomena saat ini ketika saya melakukan observasi supervisi seperti itu. Jadi rata-rata mengenyampingkan gitu ya, mengenyampingkan dengan apa yang disebut bagaimana anak bersosialisasi, kemudian segi-segi emosionalnya itu terabaikan. Nah dengan adanya kompetensi sosial emosional ini, saya sangat tertarik sekali dan sangat membekas bagaimana suatu pembelajaran itu dirancang dengan lingkungan yang menyenangkan gitu ya. Lingkungan yang menyenangkan, kemudian lingkungan yang membuat anak bahagia gitu. Sehingga pembelajaran itu akan tidak terasa berat mereka terima gitu. Mereka akan dengan senang menerima pembelajaran dan terlihatnya itu akan lebih semangat lagi itu Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti ya. Pembelajar yang paling membekas di modul 2.2 tentang KSE ya. Ini pengalaman lapangan bagi seorang yang sering mensupervisi ya. Kepala sekolah tugasnya itu salah satunya. Oh ternyata mungkin disimpulkan, ternyata KSE-nya kurang. Ya, mengajarkan ilmunya toh tanpa melihat kondisi situasi sosial emosionalnya. Oke. Bapak Ibu satu lagi, tetapi yang mungkin berbeda. Tadi kan sudah yang paling membekas sudah ada 23, 22. Ada enggak yang paling membekas di modul 2.1? Yang ada bisa menyampaikan, monggo. Kalau sama sementara tidak dulu ya, tidak sampaikan dulu. Nanti bergiliran. Untuk jawaban atau pertanyaan yang saya sampaikan di luar konteks pertanyaan di PPT, yang menjawab meskipun tadi sudah menyampaikan ya tidak apa-apa, seandainya memang yang paling membekas kan modul ini. Ada nggak yang modul 2.1? Tidak ada. Saya KSD. Oh KSD sama ya. Iya Bapak. Ya. Oke. Yang 21. Saya Pak Haji. Halo. Sementara yang sama
Mohon maaf saya cancel dulu ya. Ya, ditahan dulu, nggak apa-apa Pak Haji. Nah, nanti ada kesempatan lagi untuk mengeksplor lagi terkait pembelajaran di masing-masing modul. Yang 2.1, yang paling membekas 2.1. Oh, tidak ada ya. Oh, berarti kenapa kok tidak ada? Mungkin Bapak Ibu sudah, wah ini sudah biasa ini. Saya Pak Haji. Saya Oke. Pak Haji ada. Paling membekas. Ada Bu Ririn Pak Haji. Ya tadi sudah nyampaikan Pak Dede. Tidak apa nyampaikan lagi. Memang Pak Iya. Dede Boleh. Baik. di poin 2. Baik, terima kasih Pak Haji. Yang paling membekas itu saya ngambil 2.1 terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, dari kebutuhan itu tentu saja kita tidak serta bahwa Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa anak itu dilahirkan sudah unik dan beragam. Nah, terkait dengan pembelajaran diferensiasi, ada yang namanya untuk memenuhi kebutuhan belajar itu kesiapan belajar, gitu ya. Nah, bagaimana seorang peserta didik sudah siap untuk membelajarkan diri pada saat di kelas. Itu pertama itu dengan adanya ya sederhana adalah asesmen, gitu ya, asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuan dasarnya. Yang kedua juga ada minat, ya, apakah anak peserta didik ini memiliki minatnya kemana, gitu ya. Nah, itu bisa dipacu juga yang tadinya sederhana, tidak suka pembelajaran matematika, tapi dengan gaya guru menyampaikan, ini bisa ada ketertarikan. Intinya minimal tertarik dulu kepada guru. Nah, dengan sendirinya anak juga akan serta-merta tertarik dengan pelajarannya. Nah, yang berikutnya adalah dengan soft skill, itu kaitan dengan yang 3, gitu ya, 4 kalau salah. 1, visualnya, kekuatan visual, 2 auditorinya, dan 3 dengan kekuatan kinestetiknya, ditambah dengan lingkungan belajar. Nah, ini yang membuat bahwa pembelajaran di 2.1 ini adalah yang paling membekas begitu Pak, membekas bagi saya. Nah, di samping teman-teman mungkin dari 22 atau 23, saya sangat membekas karena inilah yang seharusnya kita lakukan, kita implementasikan kepada peserta didik. Karena dengan pembelajaran yang diferensiasi ini mengarah ke inklusivitas, bukan mengarah ke eksklusivitas. Nah, kaitan dengan yang kemarin saya sampaikan di webinar itu ada juga kaitannya dengan sekolah ramah anak, sehingga tentu saja anak itu akan berprestasi, bakat dan kemampuan. Jadi tidak ada yang tersakiti, begitu. Dan intinya adalah semuanya pembelajaran yang disampaikan itu sesuai dengan porsi. Sebagaimana awal Pak Haji menyampaikan, kepada kami juga memberikan alasnya yang prasmanan, tidak dengan nasi box, gitu ya. Kalau nasi box mau tidak mau makan, gitu ya. Tapi Pak Haji sudah menyajikan prasmanan. Oh, ini mas saya udah dicentang. Oh, ini mas saya belum dicentang. Itu satu hal yang memang saya mengapresiasi kepada Pak Haji, memberikan menu prasmanan. Seperti halnya saya juga mencoba seperti itu, Pak Haji, memberikan menu prasmanan kepada peserta didik, sehingga di 2.1 terkait memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini sangat unik dan sangat inklusif. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dede ya. Betul-betul tertarik terkait dengan modul 2.1 dan Pak Dede ini betul-betul ingin mendalami ya. Terima kasih ya, Bapak Dede sudah menyampaikan, mudah-mudahan nanti juga menjadi inspirasi. Oke. Sementara untuk soal nomor 2 cukup, yang nomor 3 Bapak Ibu, soal nomor 3. Bu Ai sama Pak Setia ya. Bu Ai sama Pak Setia. Silakan Bu Ai dulu. Baik, terima kasih Pak. Waktu ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dari modul 2.1, 2.2, dan 2.3
materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami. Nah, kalau menurut saya modul 2.3 yang membutuhkan waktu paling lama karena ini materinya menurut saya ini banyak yang harus dipahami. Ya, di antaranya materi tersebut yaitu ada konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan. Kemudian yang harus dipahami juga tentang paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian ada juga kompetensi inti coaching dan VIRTA sebagai alur percakapan coaching. Kemudian ada juga materi yang harus dipahaminya itu yaitu tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Jadi dengan sejumlah materi yang harus dipelajari dan dipahami ini, tentu ini memerlukan waktu yang cukup banyak Pak Haji. Ditambah lagi nanti ada praktek coaching, di mana praktek coaching tidak sembarangan bicara gitu ya Pak Haji, tapi ada aturan-aturan tertentu yang tentunya ini memerlukan pemahaman yang lebih lanjut. Mungkin itu Pak Haji dari jawaban saya nomor 3. Terima kasih. Terima kasih Bu Ai Indrayani ya. Yang paling membutuhkan waktu paling lama adalah modul 2.3 karena perlu apa ya? Kelihatannya mudah tetapi perlu banyak dilatih ya Bu ya. Perlu memahami terkait konsep materinya maupun nanti prakteknya. Pak Setia, silakan. Ya. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Saya menuliskan ini Pak Haji di sini bahwa perlu waktu itu karena ada 2 hal yang perlu saya pelajari. Yang pertama di teori. Kalau teori itu membaca dan memahami secara konsep. Tapi yang agak membuat lama itu ketika praktek. Karena di praktek itu ada kasus-kasus yang berbeda membuat saya lebih paham. Jadi tidak semua anak itu bisa diterapkan pada konsep yang sama. Misalkan di dalam kita memahami di PSE, di situ kan pengendalian diri, kemudian yang 5 kompetensi itu. Kemudian ketika kita masuk juga ke coaching, ternyata coaching itu tidak bisa 1 kali selesai. Ada anak yang memang tidak bisa 1 kali, harus 2 kali atau 3 kali karena kita pantau coachingnya sampai bertahap. Mungkin itu Pak Haji yang saya maksudkan dengan perlu waktu yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Pak Setia setuju dengan Bu Ai Indrayani ya. Di modul 2.3 untuk yang membutuhkan waktu paling lama. Bapak Ibu untuk modul 2.3 atau pertanyaannya nomor 3 ada yang berbeda? Kalau tadi yang Bu Ai dan Pak Setia yang paling lama sama yaitu di modul 2.3 intinya di situ ya. Ada yang berbeda lagi? Ada Pak Haji. Oh, silakan Bu Sri. Kalau saya justru yang lebih lama untuk memahami itu dalam modul 2.1 Pak Haji, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi karena memang materinya ini tergolong teori yang menurut saya itu adalah baru ya. Walaupun ini penerapannya itu sudah diterapkan, tetapi mungkin belum secara utuh ya kita menerapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi materinya ini tergolong materi yang cukup baru dan untuk memahami dan untuk mengimplementasikannya pun kalau menurut saya ini membutuhkan pemahaman dengan waktu yang cukup membutuhkan waktu ya Pak Haji karena untuk mengimplementasikan ini sangat tidak mudah ya dan ini membutuhkan persiapan yang cukup lama ya bagi seorang guru kalau ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini itu mungkin Pak Haji kalau menurut saya gitu. Ya, terima kasih Bu Sri Hernawati ya. Iya. Merasa paling lama terutama untuk rekan-rekan guru di modul 2.1 ya meskipun setiap hari kita berkegiatan di pembelajaran ternyata untuk seperti yang diinginkan dalam tanda kutip ya ini masih perlu waktu. Oke, terima kasih. Betul. Iya. Oke. Terus ada lagi yang berbeda lagi? Pak Iman Taufik tadi sudah 2.3
21 ada yang berbeda ya. Pak Iman Taufik, silakan. Sama sih Pak Haji, 21 sama. kalau menurut saya. Kalau sama Ya. sementara di cancel Siap. dulu. Siap. Karena pertanyaan tidak wajib, bukan jawabannya wajib. Iya Pak Haji. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, sementara kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Berarti untuk yang wajib menjawab, yang masih 4 orang yang belum ya wajib. Silakan nomor pertanyaan keempat, siapa yang ingin menjawab? 2 orang dulu. Bu Aituti, silakan. Terima kasih Pak Haji kesempatannya. Untuk pertanyaan nomor 4, materi yang paling ingin dibagikan dalam waktu dekat 2.1 dan 2.2. Mengapa modul 2 ini yang ingin saya bagikan? Karena setelah saya membaca tugas-tugas di 2.3, nanti di aksi nyata, akhirnya kita kan harus supervisi akademik ke rekan sejawat. Nah, ketika berdiskusi gitu dengan kurikulum, menyodorkan ini loh instrumen supervisi akademik di sekolah saya, tugas di SMP ya Pak Haji. Ternyata setelah saya pelajari, di situ di instrumen itu ada pembelajaran diferensiasi dan KSE gitu. Nah, rekan-rekan guru yang lain karena SMP saya baru tahun ini memakai kurikulum merdeka, dulunya kan K13. Nah, mereka menanyakan, Bu Ai gimana ini memasukkan diferensiasi dan KSE. Nah, akhirnya mau tidak mau seminggu ini saya ngobrol gitu sama rekan-rekan guru yang lain. Walaupun nanti mungkin di supervisi akademiknya sudah saya ngobrol sama kepala sekolah, sudah minta izin, ternyata ada tugas tambahan gitu. Ya udah Bu Ai bantu saya kepala sekolah untuk membantu supervisi akademik rekan guru yang lain, karena ini juga kan salah satu tugas kepala sekolah. Tapi kalau Bu Ai tidak hanya satu, misalnya bisanya 3 atau 4 boleh katanya. Aduh, jadi tambahan. Nah, tapi insya Allah gitu. Nah, jadi sekarang ini saya seminggu ini ngasih tahu gitu ke rekan-rekan guru yang lain, sebenarnya diferensiasi dan KSE itu sudah ada gitu, sudah diterapkan, tapi tidak tertera di modul ajar. Misalnya ketika di pembukaan guru itu kan bertanya bagaimana kabar anak-anak, bagaimana perasaan, itu kan sudah termasuk KSE gitu. Terus di dalam pembelajarannya juga misalnya di inti ketika guru itu membuat pengelompokan murid berdasarkan kemampuan, itu sudah masuk diferensiasi gitu. Jadi saya sedikit-sedikit memberikan pemahaman gitu kepada rekan guru yang lain tentang KSE dan diferensiasi ini. Itu mungkin Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Bu Ai ya. Sudah langsung implementatif ya. Karena akhirnya ingin segera dibagikan ya, karena segera diimplementasikan. Betul. Dan alhamdulillah nanti dimintai bantuan ya. Iya ternyata. Ya, memang saya yakin untuk ibu-ibu kepala sekolah yang ada ini dan bapak kepala sekolah ini tentunya dalam kegiatan supervisi akademik, kalau di lembaganya gurunya terlalu banyak pasti akan juga membuat tim gitu ya. Tentunya dalam memilih tim ini ya harus yang sepadan, dalam arti ya juga yang paham terkait dengan kegiatan yang mau didelegasikan kepada teman-temannya yang lain. Terima kasih Bu Ai ya. Yang ingin segera dibagikan adalah di modul 21 sama 22 ya. Kaitannya nanti untuk kegiatan di berikutnya nih. Bu Sri berikutnya silakan. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Mungkin saya ada hubungannya dengan modul yang paling membekas mungkin ya. Tadi kalau bagi saya modul yang paling membekas itu adalah KSE. Nah, jadi otomatis saya ingin dibagikan kepada rekan-rekan ini adalah terkait dengan modul KSE. Karena menurut saya KSE ini sangat penting, tapi pada dasarnya sekarang ini ya masih terabaikan gitu ya, hampir sama alasannya dengan Ibu Isti ya. Jadi terkadang guru-guru kita itu abai terkait dengan kompetensi sosial emosi, jadi hanya sebatas menyampaikan materi saja. Itu. Kemudian dasarnya juga kalau materi ini sifatnya kan umum ya Pak Haji. Jadi tidak ada keterkaitan misalnya dengan modul-modul sebelumnya. Jadi walaupun rekan-rekan tidak
tidak belajar modul-modul sebelumnya seperti kita sekarang ini, jadi akan lebih mudah menerima materi terkait dengan KSE ini. Dan KSE ini saya kira ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi guru untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Karena menurut analisa saya selama ini, jadi guru itu seperti tadi, guru itu hanya menyampaikan pembelajaran saja. Jadi terkait dengan sosial emosinya, terkadang itu terkesampingkan ya Pak Haji, ya. Ketika kita masuk ke suatu pembelajaran, kita sering mendapatkan anak dengan beragam emosi ya Pak Haji, karena berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, anak datang itu ada yang misalnya ada yang marah-marah ya, kemudian ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang menangis dan sebagainya. Nah, ini adalah sangat membutuhkan keterampilan seorang guru dalam manajemen sosial emosi ini. Jadi bagaimana membuat suasana bahagia, bagaimana siswa bisa fokus terhadap pembelajaran dengan keadaan yang senang dan tenang begitu. Itu mungkin Pak Haji bagi saya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Srinawati ya. Iya. Nggak apa-apa kalau siswanya marah-marah, siswanya mungkin senang. Yang penting gurunya nggak boleh marah-marah. Ya justru itu Pak Haji. Jadi mungkin bagi kita seorang guru harus bisa membuat anak itu betul-betul siap belajar gitu Pak Haji. Ya. Terima kasih Bu Sri. Sebelum siswanya, gurunya harus punya KSE dulu ya. Betul Pak Haji. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Srinawati sudah sangat melengkapi tadi kegiatan untuk yang paling segera ingin baikkan, karena memang ada penelitian Bapak Ibu ya bahwa keterampilan sosial emosional ini andaikan kita kaitkan dengan keberhasilan pembelajaran maupun jejak rekam prestasi akademik, ini bisa sampai persentasenya bisa sampai 70% Bapak Ibu ya, mempengaruhi keberhasilan. Yeah. Untuk keterampilan atau untuk pembelajaran materi yang kita sampaikan itu hanya sekitar 16% Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Mungkin nanti atau mungkin kemarin sudah disampaikan ya pada waktu elaborasi di modul 2 ya. Karena sangat terima kasih Bu Sri. Iya Pak Haji, sama-sama. Ada yang berbeda atau ada yang punya apa ya? Jawaban yang beda? Tadi sudah 2.1 sama 2.2 yang paling ingin segera dibagikan. Ada enggak yang segera ingin membagikan 2.3? Ada Pak? Ada. Ada. Ya, silakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya paling ingin segera membagikan itu modul 2.3 ya. Karena di situ ada coaching gitu ya. Coaching di mana tadi kan sudah disampaikan bahwa coaching itu tidak asal bicara, tapi bicara yang memang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Dan juga bermanfaatnya juga bukan untuk salah satu pihak, tapi bermanfaat yang dua belah pihak begitu. Dan kenapa ingin saya sampaikan? Karena dalam coaching itu kan banyak hal yang bisa kita dapat. Di antaranya di coaching itu juga bisa mengembangkan kompetensi guru. Jadi dengan coaching, dengan paradigma berpikir coaching, kompetensi guru minimal akan menjadi semakin meningkat dengan baik. Gitu ya. Kemudian dari coaching itu juga kita bisa memperoleh refleksi dan juga bisa memperoleh solusi. Gitu ya. Jadi tidak judgement, tidak menghakimi, gitu kan? Tapi kita lebih memberikan refleksi dan solusi, gitu kan? Sehingga kalau refleksi dan solusi itu akan lebih enak, gitu ya, lebih enak dan lebih mudah dicerna oleh rekan sejawat kita. Itu mungkin sementara Pak Haji pendapat saya. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang ingin segera membagikan modul yang terkait dengan coaching ya, supaya nanti mungkin hubungan di sekolahnya bisa lebih harmonis Pak ya. Iya betul Pak. Oke, terima kasih. Sudah lengkap untuk yang ingin saya bagikan, artinya dari kita bersepuluh, Bapak Ibu bersepuluh, ternyata masing-masing punya pilihan yang memang tidak sama ya, bisa beragam. Oke. Yang terakhir, ini pertanyaan yang wajib dulu.
kalau tadi pertanyaan nomor 4 itu yang ingin segera dibagikan dalam arti disosialisasikan mungkin ya. Sekarang yang pertanyaan keempat terkait dengan Bapak Ibu sendiri, mana yang ingin segera diimplementasikan? Yang belum, Pak Bam, yang belum yang wajib. Pak Bam belum yang wajib ya? Yang wajib belum Pak saya. Yang nomor 5 Bang, yang segera ingin diimplementasikan. Yang ingin segera diimplementasikan sama tadi Pak. Saya ingin mengimplementasikan modul 2.3 gitu kan. Ya, coaching. Ya, karena itu memang untuk saat ini sangat diperlukan sekali dan momennya juga sangat tepat karena saat-saat ini kan saat-saat observasi kelas gitu ya, observasi kelas. Jadi di mana di observasi kelas kan kita bisa melihat ya bagaimana rekan guru kita, rekan sejawat kita melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi ini sangat saya ingin sampaikan karena ingin perhatikan ya bagaimana saya mengimplementasikan. Jadi saya akan mencoba dulu Pak, untuk mensupervisi kita ya, mensupervisi teman-teman sejawat. Kemudian saya juga akan mencoba mempraktekkan ilmu coaching yang sudah saya dapatkan. Apakah coaching yang saya lakukan sudah pas atau tidak? Apakah coaching yang saya lakukan sudah berdampak atau tidak? Gitu kan? Itu nanti akan coba saya praktekkan dulu. Pada saat setelah nanti saya melihat melakukan observasi kelas, gitu kan ya. Dan kemudian saya juga akan minta feedback dari teman sejawat. Apakah coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai ataukah sudah berdampak bagi rekan sejawat. Nah, itu seperti itu Pak. Apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan modul 2.3. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Karena ingin tertarik dengan coaching, akhirnya yang diimplementasikan juga memilih yang modul coaching ya. Mudah-mudahan, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah sering melaksanakan ya. Mudah-mudahan nanti utamanya dalam pemenuhan tugas di 23 terkait dengan praktek-praktek coaching ya, baik di Rukol, di DK maupun nanti di aksi nyata bisa segera dilaksanakan dengan baik. Oke. Yang belum Bu Ririn, mohon maaf Bapak Ibu, ini sementara yang wajib dulu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan apa yang paling ingin segera diimplementasikan atau yang pernah diimplementasikan, ini terkait modul 2.3 tadi sama seperti Pak Bambang, karena sebentar lagi di bulan ini tuh akan ada revisi akademik gitu ya, dan kebetulan saya menjadi salah satu observernya untuk atau supervisornya untuk supervisi akademik untuk mengisi PMM gitu. Nah, jadi materi coaching ini benar-benar yang harus dan akan segera diimplementasikan di kegiatan tersebut gitu. Dan tentunya untuk mempersiapkan ini perlu banyak berlatih dulu dengan sesama supervisor, dengan sesama para observer dan para supervisor juga tidak semuanya sudah ikut program pendidikan guru penggerak ini baru sekitar 3 orang gitu, sehingga yang lainnya yang jadi observer dan supervisor itu belum mendapat materi ini, sehingga di sini berarti saya juga bertugas untuk membagikan materi 2.3 ini dan juga untuk berlatih dengan teman dan mengimplementasikan dengan rekan-rekan sejawat yang saya supervisi. Begitu mungkin Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn ya. Bu Ririn di paket modul 2.3 segera ingin membagikan dan juga segera ingin mengimplementasikan ya. Ada yang lain Bapak Ibu?
yang segera ingin diimplementasikan? Mungkin ringkas saja, ditunjuk modulnya, alasannya tidak perlu disampaikan dulu. Pak Iman Samsudin, modul berapa yang ingin diimplementasikan? Modul 2.3 Pak Haji. Modul 2.3 ya. Oke. Iya, Pak Haji. 2.3. Ya. Yang berbeda? Yang modul yang lain mungkin? 1. Berapa Bu Isi? 1. 2.1. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Yang jelas sudah menyampaikan pendapatnya semuanya, meskipun ada beberapa yang otomatis karena terbatas waktu juga tidak semuanya bisa saya beri kesempatan, tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah menjawab di berbagai bagian pertanyaan ya. Dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, dari bersepuluh saja ini ternyata variasi jawabannya bermacam-macam ya. Ini menandakan bahwa kita memang pikiran sendiri-sendiri ya. Itulah nanti yang kita hadapi atau yang terjadi di lapangan. Artinya ya tidak semua murid yang kita hadapi itu sama ya. Oke. Ada yang ingin segera di modul 21, ada yang tadi di 22, 23 dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan. Nah, sekarang lanjutannya kalau tadi menjawab pertanyaan paket berdasarkan 5 pertanyaan, ini Bapak Ibu saya minta untuk menyimpulkan kembali secara umum terkait dengan keseluruhan di paket modul ini. Nanti masing-masing saya beri kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya, cuma waktunya sangat terbatas Bapak Ibu ya. Nanti masing-masing ini 2 menitan ya Ibu ya. Jadi ini ada kegiatan lagi 1 menit ya, masing-masing 1 menit untuk menyampaikan ini kesimpulannya berupa benang merah dari semua materi paket modul 2, kemudian keterkaitan antara materi dalam 1 modul dengan modul lainnya, khususnya di paket modul 2 ini ya, serta implikasi dari materi-materi ke dalam konteks sekolah ya. Diharapkan kalau bisa nanti tidak mengulang poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu rekan yang lainnya. Oke. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Atau saya tampilkan dulu, tetap saya tampilkan dulu PPT-nya biar nanti juga untuk bisa dibaca ya. Nah, saya tampilkan lagi. Ya. Oke. Masing-masing saya beri kesempatan 1 menit. Oke, Pak Iman Taufik. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktu dan kesempatan. Bagaimana kita pahami bersama terkait dengan paket modul 2 ini gitu kan. Yang pertama mungkin implementasi kepada anak didik kita terkait dengan bukan hanya kepada guru juga, termasuk kepada anak didik itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pelaksanaannya juga gitu kan dikuatkan juga gitu kan dalam kebiasaan sehari, termasuk pembelajaran bagaimana sosial emosionalnya anak didik, kemudian juga guru juga gitu kan, supaya nantinya tidak timpang antara guru dengan murid, itu nyambung, sinkron gitu kan. Nah itu kemudian nantinya tatkala ada permasalahan gitu kan, anak tersebut kemudian didekati, kemudian di coaching dengan gurunya, kemudian juga nantinya dipertemukan oleh kepala sekolahnya terkait dengan guru ataupun siswa tersebut. Bagaimana gitu kan permasalahannya di mana? Apakah memang ada di guru ataupun di siswa? Bisa semuanya itu permasalahan tidak saja terfokus kepada siswa, bisa saja permasalahan bisa terfokus kepada guru. Mungkin nantinya cari solusi bareng-bareng untuk permasalahan ataupun pemecahan masalah yang ada pada anak didik ya ataupun pada KBM guru tersebut. Mungkin itu Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman Taufik. Ya, saya tidak mengomentari dulu, biar nanti masing-masing menyampaikan dulu ya. Pak Iman Taufik sudah. Bu Aituti. Nanti semuanya ya Pak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Kalau menurut saya kesimpulan dari modul 2 ini kan, modul 2 ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Sangat berurutan sekali, mulai dari yang pertama diferensiasi. Kalau diferensiasi itu kan untuk memenuhi kebutuhan murid. Ketika murid berbeda kemampuannya, berbeda latar belakangnya, maka kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus yang nomor 2 KSE, kompetensi sosial ekonomi itu untuk memberikan kesempatan kepada murid supaya siap ketika belajar dan bisa solusi ketika mereka menghadapi masalah gitu. Jadi ada KSE-nya gitu di modul 2 ini. Terus yang terakhir di coaching. Coaching itu kita gunakan baik kepada anak didik kita, kepada murid untuk meningkatkan kualitas belajar mereka gitu, kemampuan belajar mereka itu bisa meningkat dengan teknik coaching ataupun kepada rekan guru kita gitu, supaya lingkungan sekolah kita itu semakin baik gitu, semakin berkualitas. Itu mungkin Pak Haji, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aituti ya sudah menyampaikan. Berikutnya masih 2 orang, ini wajib ber-10 Abah Dede 1 menit ya. Mohon maaf ya. Dibatasi waktu. Abah Dede, siap Pak, terima kasih. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benang merah yang diambil dari modul 2.3 dari paket modul yang pertama, di sini judul besarnya praktek pembelajaran berpihak pada murid. Nah, kita sadari bahwa mendidik kita itu unik dan beragam. Tentu saja keadilan itu bukan menyamaratakan, tetapi keadilan itu menempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah, cocok dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ada pembelajaran sosial emosional. Nah, itu beragam, banyak tingkah laku yang unik, ada yang diam, ada yang tidak bisa diam, gitu. Nah, tentu saja pembelajaran ini bisa disampaikan kepada peserta didik untuk melatih ya kesiapan sosial dan emosional. Bukan saja kepada teman, termasuk saya sebagai guru juga harus bisa menahan diri dan memilih supaya tidak out control dan akhirnya anak itu bisa nyaman dan senang belajar di sekolah. Dan terakhir adanya di modul 2.3 ini 2.3 adanya supervisi dengan akademik. Tentu saja ini mempersiapkan bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada dipersiapkan untuk menjadi seorang bukan saja pemimpin saja, dipersiapkan untuk memimpin sebuah institusi sehingga lengkap ya, dari mulai peserta didiknya, dari mulai sosial emosional dan juga sebagai supervisor ya, yang salah satu kunci dari seorang supervisor adalah memang adanya coaching yang tidak menjudge ya, atau tidak menghakimi, tetapi memberikan jembatan untuk mencari solusi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Dede sudah menyampaikan kesimpulannya. Kemudian Bu Sri. Halo. Bu Sri. Ya, belum di-mute. Belum nyambung ya? Ya, terima kasih ya Pak Haji. Ya, untuk benang merahnya ini sudah jelas ya, dari judulnya juga ini sudah nampak bahwa ini adalah modul terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, yang pertama diawali dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini bahwa kita dibekali dengan materi bahwa kita melayani tiap individu yang beragam, ya, di mana individu siswa itu mempunyai keunikan tersendiri yang sepatutnya seorang guru tidak menyamaratakan dalam sisi layanan, ya, itu. Nah, kemudian ketika kita memberikan layanan yang berbeda-beda,
otomatis anak merasa dihargai dan kompetensi anak akan lebih mudah untuk berkembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, di modul 2 yaitu terkait dengan pembelajaran sosial emosi. Ya, guru mempunyai suatu keterampilan terkait dengan kompetensi sosial emosi karena kita dihadapkan dengan keberagaman anak dengan sosial emosi yang berbeda-beda. Jadi diharapkan guru bisa menyikapi supaya anak supaya siap belajar dalam keadaan yang senang dan menyenangkan. Nah itu. Selanjutnya modul yang berikutnya adalah modul coaching. Nah, ketika anak mendapatkan suatu masalah, maka metode yang sepatutnya diterapkan adalah metode coaching karena dengan metode coaching ini bisa menuntun anak untuk bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Ya, dengan ini insya Allah jadi anak tidak merasa dijudge oleh guru itu, tetapi anak bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Nah itu mungkin Bapak terkait dengan kesimpulan yang saya tangkap dari ketiga submodul ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Berikutnya Bu Ai. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari paket modul 2 ini, di mana paket modul 2 ini bukan sekedar kumpulan teori saja. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dan coaching merupakan peta jalan untuk menjadi yang berpusat pada murid, pelatih yang bijaksana dan pemimpin di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa menyesuaikan kebutuhan siswanya. Kemudian dengan pendidikan pembelajaran sosial emosional, nah di mana untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman itu datangnya itu bukan dari peserta didik, tapi harus berasal dari pendidik itu sendiri. Jadi pendidik harus memiliki kesadaran diri, kemudian manajemen diri agar ketika pendidik sudah nyaman, maka itu bisa menciptakan rasa nyaman juga kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya di mana kita menemukan banyak masalah terkait dengan murid, nah ini bisa diselesaikan dengan coaching. Jadi menurut saya dari ketiga materi ini sangat esensial, sangat penting sekali ketika kita ingin mengharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, sekian. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Aindrani sudah menyampaikan kesimpulannya. Saya lanjut dulu Bu Ririn di urutan saya. Jaringan kayaknya Pak Haji. Jaringan ya. Oke, Pak Bambang dulu. Pak Bambang. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba untuk menarik kesimpulan dari modul 2 ini. Di modul 2 ini, pertama di modul 2.1, di situ adalah fokusnya adalah mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar untuk setiap murid, di mana guru diajak untuk memahami bahwa perbedaan individual siswa tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik, tetapi juga dengan kebutuhan sosial emosional mereka. Nah, kemudian di PSI sendiri, guru diajak untuk memahami pentingnya aspek sosial emosional dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga mendukung, gitu kan ya. Dan kemudian di modul ketiga di coaching, yaitu di mana coaching ini adalah bertujuan untuk mengembangkan ya kompetensi melalui pendekatan kemitraan dan refleksi, gitu kan. Jadi ketika guru
mau membantu siswa itu bisa mengembangkan dengan kompetensinya dengan coaching, di mana di proses coaching itu guru diajak untuk merenung tentang aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran mereka. Mungkin itu sederhananya Pak Haji kesimpulan yang saya ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah menyampaikan kesimpulannya. Pak Setia. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang di sini bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak harus disadari pertama oleh gurunya sendiri, karena anak itu bagian dari tindak lanjut dari gurunya. Yang pertama, guru itu memotret siswa itu atau muridnya itu seperti dunia. Jadi dunia itu ada beragam, kontur tanah juga berbeda-beda. Jadi artinya memotretnya secara keseluruhan, kemudian mulai dihitung ini, maka lahirlah strategi untuk pendekatan kepada anak, sehingga kebutuhan mereka bisa terlayani semuanya dengan cara berbeda, walaupun konsepnya sama. Nah, selanjutnya ketika itu semua sudah dipahami, maka guru pun harus memahami bahwa suasana yang disampaikan atau yang dikasih pesan ke anak itu harus jelas. Anak itu akan nyaman ketika kita nyaman juga. Maka kemampuan guru di sinilah yang menciptakan bahwa kemampuan dia di dalam mengelola emosional dan kemudian juga berinteraksi secara sosial, ini akan menentukan anak untuk menuju keberhasilan. Paling tidak dia kalau nanjak itu nanjaknya makin cepat. Dan di sini juga guru harus menyadari juga bahwa anak itu tidak semuanya mulus, di antara mereka ada yang bermasalah. Tentu di sini yang dipahami oleh pendidik adalah bagaimana mereka itu menyelesaikan masalah mereka di masa depan mereka, sehingga sehingga lebih memungkinkan, lebih logis untuk lebih berhasil apabila mereka itu dibawa, dituntun menemukan masalahnya sendiri untuk memecahkan masalahnya, dan kita di sini sebagai Pak Guru itu membimbing mereka sebagai fasilitator tanpa memberikan solusi yang tidak seperti halnya coach, tidak seperti mentor atau yang lainnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setia sudah menyampaikan kesimpulan terkait paket modul 2 ini. Pak Iman Samsudin. Oh iya Pak, sebentar Pak. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator Pemandu. Untuk kesimpulannya saya dari isi implikasi dari tiap modul ya Bapak. Yang pertama tentang modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa sehingga berimplikasi pada peningkatan prestasi akademik. Kemudian untuk modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang merupakan proses kolaboratif warga sekolah khususnya guru di kelas sehingga merasakan nyaman di kelas untuk siswanya. Kemudian untuk modul 2.3 implikasinya yaitu bagaimana mengatasi permasalahan siswa di kelas seperti jarang masuk sekolah, kemudian terjadinya pelanggaran-pelanggaran di sekolah dibantu dengan teknik coaching yang mungkin lebih cocok dengan karakter atau juga dengan kebiasaan yang berkemanusiaan. Lebih baik ya Bapak itu. Itu saja Bapak Fasilitator untuk kesimpulan untuk implikasi dari tiap modul. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Iman Samsudin yang sudah menyampaikan. Saya tampung dulu semuanya. Bu Isti, Bu Awistiani, silakan. Halo. Kemana Bu Isti? Oh sudah. Ya, silakan. Masih tertutup mic-nya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf ini low baterainya pindah dulu. Oh, Kalau menurut saya Pak, yang pertama benang merahnya memang sudah jelas ya, bahwa semuanya itu mengacunya kepada keberpihakan pada murid. Baik itu diferensiasi, mungkin diferensiasi itu condongnya kepada strateginya ya, bagaimana strategi kita mendekati murid untuk belajar gitu ya, belajar untuk lebih berpihak pada murid, yaitu dengan diferensiasinya. Dan kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun ya, menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, mungkin dengan keselamatan dan kebahagiaannya ini bisa dicapai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya yaitu proses pembelajarannya melalui diferensiasi, di mana pembelajaran ini adalah sangat memfokuskan kepada karakteristik anak, supaya anak dapat belajar baik yang mempunyai kekurangan ataupun kelebihan, itu sama-sama bisa meraih tujuannya belajar dengan benar. Kemudian di KSE-nya juga tujuan itu adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan atau student well-being. Tentu saja student well-being ataupun kebahagiaan ini tidak bisa dicapai dengan pembelajaran yang biasanya gitu ya, seperti biasa umumnya pembelajaran konvensional. Kita harus punya kemampuan untuk pengetahuan tentang sosial dan emosional, sehingga kita bisa memperlakukan anak lebih baik dan lebih berpihak, sehingga anak menjadi nyaman dan menyenangkan belajarnya. Dan terakhir mungkin coaching, kita menuntun murid, artinya dengan coaching itu sebagai arahan supaya anak jauh dari bahaya, mencapai keselamatannya. Nah, jadi dalam hal ini dari berbagai segi keberpihakan murid itu ada pada modul titik 2 untuk mewujudkan tujuan pendidikan menuntun mencapai keselamatan, kebahagiaan atau student well-being. Itu Pak, terima kasih. terima kasih Bu Austiani, Bu Isti ya sudah menyampaikan. Terakhir Bu Ririn tadi sempat terputus. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan benang merah dari materi modul 2 ini. Yang pertama dari 2.1 kita belajar tentang bagaimana pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti kita tahu bahwa setiap anak, setiap murid kita itu memiliki kemampuan, latar belakang, dan lain-lain kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap siswa, sehingga sebagai guru kita perlu memperhatikan hal tersebut, karena tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga bahwa tujuan pendidikan membuat siswa itu bisa akhirnya selamat dan bahagia. Nah, sehingga pun siswa harus bahagia, dan kita harus memperhatikan hal tersebut dalam proses pembelajarannya supaya setiap kebutuhan belajar siswa tidak merasa terpaksa ataupun merasa kalau dalam bahasa Indonesia itu digugusur gitu ya oleh siswa. Kalau siswa yang oleh guru gitu ya. Kalau siswa yang misalnya kemampuannya kurang dan lain sebagainya tidak merasa digugusur, tapi kita sebagai guru bisa memfasilitasi hal tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian di 2.2 pembelajaran KSE tadi supaya siswa selamat dan bahagia, dan tentunya untuk selamat dan bahagia ini seperti di modul ada 5 kompetensi sosial emosional, dan itu perlu dimiliki oleh siswa untuk mencapai keselamatan tadi dalam hidupnya sebagai diri sendiri maupun sebagai bagian dari masyarakat, supaya siswa juga bisa mencapai cita-citanya. Dan untuk hal tersebut tentu kita gurunya yang akan menghadirkan pembelajaran ber-KSE ini
tentu gurunya pun harus terlebih dahulu memiliki kompetensi sosial emosional. Kemudian di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di sini kita sebagai guru juga bisa menerapkan teori ataupun mengimplementasikan materi coaching ini kepada siswa dan juga kepada guru-guru rekan sejawat kita. Misalnya dalam hal pembelajaran masalah-masalah pembelajaran, karena tadi siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kompetensi sosial emosional yang berbeda-beda yang perlu kita bangkitkan, dan kita bisa melakukan hal tersebut juga salah satunya dengan menyelesaikan masalahnya sendiri tadi dengan teori coaching, sehingga siswa itu sebenarnya punya gitu kan, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Siswa itu punya gitu hal tersebut, dan kita sebagai guru itu perlu mengcoachingnya, misalnya untuk membangkitkan kemampuan siswa tersebut, misalnya dalam mengambil keputusan tadi. Juga terhadap rekan-rekan kita sesama guru, juga barangkali dalam pembelajaran ada permasalahan yang sebenarnya sesama guru juga sudah tahu, hanya perlu di coaching untuk membangkitkan solusi tersebut, seperti itu. Jadi siswa yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda juga bisa kita coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Begitu mungkin Pak Haji kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, semuanya sudah menyampaikan, dan mohon izin nanti agak molor sedikit, tidak apa-apa ya. Ini masih ada sesi lagi. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyampaikan. Saya menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, memang betul bahwa konsep inti di pembelajaran paket modul 2 ini adalah terkait dengan pembelajaran. Ya. Oke. Utamanya bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Nah, tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid ini, kalau kita kaitkan dengan konsep filosofi KHD, ya, kita harus bahagia secara fisik, bahagia secara rohani juga ya. Jasmaninya dan rohaninya harus tercapai semuanya, jadi harus imbang ya. Nah, dalam rangka pembelajaran yang unik dan belajar untuk murid, saya menganalogikan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah fisiknya Bapak Ibu ya. Bagaimana konsep-konsep materi nanti bisa tersampaikan. Nah, sedangkan psikisnya atau rohaninya, fisik psikisnya nanti dilengkapi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran yang pada murid itu tidak hanya pembelajaran berdiferensiasi, tapi juga bagaimana pembelajaran sosial emosional itu bisa kita gabungkan. Ya. Jadi analogi sederhana saya gini, tadi ya, fisiknya pakai pembelajaran berdiferensiasi, psikisnya kita kaitkan dengan keterampilan sosial emosionalnya. Jadi nanti akan klop ya. Anaknya materinya dapat, anaknya juga bahagia ya. Jangan hanya materinya dapat tapi dengan sengsara ya, itu tidak mengenakan. Jadi paket modul 2 itu betul intinya pada pembelajaran. Nah, terkait dengan pembelajaran juga supaya nanti Bapak Ibu guru di sekolah itu keterampilan pembelajarannya meningkat, nah itu diadakan atau dilakukan kegiatan yang namanya supervisi akademik. Jadi coaching yang nanti kita gunakan, yang kita pakai, ini sebetulnya arahnya kepada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kita nanti bisa membantu rekan sejawat untuk memaksimalkan potensinya, ya, dengan tidak menggurui, dengan tidak seolah-olah supervisornya itu selalu lebih tinggi. Akhirnya kalau seperti itu nanti kesan supervisi akademik itu bisa jadi Bapak Ibu kalau disupervisi biasanya pasti grogi dan lain sebagainya ya. Pernah merasakan itu ya mungkin ya. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Mungkin karena supervisornya
paradigma yang dipakai, ngobrolnya tidak pakai coaching ya, ngeden-ngedeni ya, menakutkan atau seolah menggurui, selalu lebih bisa. Nah, harapannya Menjas, dengan menjas, Iya, betul. Oh, kamu harus begini, padahal ya tidak seperti itu. Makanya nanti dengan kita punya keterampilan coaching ini, harapannya seandainya ada kegiatan supervisi akademik, itu yang disupervisi itu akan menjadi lebih senang, akan lebih maksimal potensinya, sehingga menimbulkan ketagihan, ya. Ketagihan untuk disupervisi, karena memang tujuan supervisi itu sebetulnya kan membantu ya, membantu dalam tanda kutip ya, bantu untuk memasangkan potensi. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah nanti dengan diingatkan ya, dengan model coaching ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih membuat kegiatan supervisi adalah kegiatan yang menjadi menimbulkan ketagihan ya. Bu, saya membuat di supervisi toh, nah, kan seperti itu. Jangan sampai nanti supervisi itu malah kegiatan yang membebani. Itu Bapak Ibu ya. Memang praktek coaching ini manfaatnya luas atau bisa kita terapkan kepada siapa saja ya. Tadi saya masih melihat Bapak Ibu masih fokusnya kok kepada siswa ya. Kepada siswa. Ya memang boleh ya. Pada siswa pun nanti kita juga akan mencoba seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi di modul 2.3 ini harapannya dikhususkan kepada rekan sejawat sehingga nanti dalam kegiatan supervisi akademik sekali lagi tidak lagi sesuatu yang menakutkan tapi sesuatu yang membahagiakan ya. Bersupervisi antar teman itu juga sangat bagus ya, pakai saling mengunjungi kelas itu juga bagus ya. Karena apa? Kalau sudah merasa rekan sejawatnya dianggap mitra, kemudian proses percakapannya kreatif, tidak menjas, tidak menghakimi, saya yakin mereka akan senang ya dengan kegiatan itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi poin-poin di paket modul 2 seperti itu. Ya. Kalau kita flashback ke paket modul sebelumnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kelompok besarnya di paket modul 1 kemarin ini lebih mengarah kepada bagaimana pikiran kita, mindset kita dibongkar ya. Pemahaman diri kita terhadap pendidikan itu seperti apa ya. Kemarin kan jelas ya di awal kita diingatkan lagi tentang filosofi pendidikan. Artinya itu menanamkan kepada mindset kita. Ya. Terkait dengan visi kita, terkait dengan tugas-tugas kita. Ya. Itu lebih mengarah kepada pemahaman diri. Sedangkan di paket modul 2, kalau kita lihat, ini sudah keluar. Artinya tidak diri sendiri, tetapi kepada keluar bagaimana di pembelajaran. Kalau saya gambarkan sekilas, di paket modul 1 itu pengelolaan diri, terkait macam-macam, ya. Di paket modul 2 itu kepada pengelolaan kelas. Kan itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah pembelajaran, bagian pembelajaran, bagian supervisi adalah pengelolaan kelas. Nah, nanti akan bersambung lebih luas lagi di paket modul 3 Bapak Ibu. Tidak lagi di pengelolaan diri kita, tidak lagi pengelolaan kelas, tapi sudah melalui pengelolaan sekolah nanti ya. Jadi clue-nya di PGP diri kita, pengelolaan kelas, sama nanti pengelolaan sekolah. Gimana kalau di paket modul 3 nanti kalau sudah pengelolaan kelas, berarti kita memang diharapkan nanti bisa menjadi pemimpin pelajaran, bisa menjadi tanda kutip lanjut kepala sekolah, ya, yang sudah tidak masalah ya. Karena di situ nanti akan ada kegiatan pengambilan keputusan, kemudian bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya, bagaimana bisa membuat program sekolah, yang jelas arahnya ke sana. Oke. Itu Bapak Ibu benang merah untuk kegiatan hari ini, yang jelas bahwa paket modul 2 ini fokus kepada pengelolaan kelas. Oke. Bapak Ibu saya lanjutkan lagi untuk tugasnya. Tadi kan ngobrol-ngobrolnya sampai ini ya. Kita mencoba untuk menggali informasi atau menggali benang merah di kegiatan paket modul 2 ini. Nah, sekarang tugasnya yang nanti harus Bapak Ibu kerjakan, karena di paket modul 2.3 ini Bapak Ibu secara utuh harus berkegiatan ya. Oke. Saya akan men-share lagi. Nah, ini Bapak Ibu, review penugasan Bapak Ibu.
Untuk penugasan ruang kolaborasi Bapak Ibu, ini sama dengan yang di LMS ya. Bapak Ibu berkegiatan untuk ruang kolaborasi tugasnya ya, nanti dikerjakan mulai besok ya. Dikumpulkan terakhir tanggal 22 nggak salah ya. Bapak Ibu nanti berkegiatan, Bapak Ibu akan latihan praktek coaching dengan alur Tirta ya. Nanti untuk di ruang kolaborasi tugasnya praktek coaching dengan hanya 2 orang ya. Kalau kita bersepuluh, berarti nanti silakan Bapak Ibu memilih pasangan untuk dijadikan rekan satu kelompok ya. Yang dilakukan adalah nanti secara bergantian Bapak Ibu akan menjadi coach. Berarti kalau misalkan Bu Aindraan jadi coach, misalkan nanti Pak Iman coachingnya, nanti setelah itu bergantian. Yang Bu Aim jadi coachingnya, Pak Iman menjadi coachnya, misalkan seperti itu. Untuk topiknya, bukan Pak Taufik ya, bukan Pak Iman Taufik ya, Pak Taufik yang akan dibahas adalah Bapak Ibu bebas memilih, terserah ya, situasi sehari-hari baik sebagai guru maupun pribadi ya, bisa memilih bahkan topik-topik yang sederhana. Pastikan bahwa nanti langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan coaching itu menggunakan alur Tirta. Sekali lagi dalam guru penggerak ini fokus yang dibelajarkan coachingnya adalah alur Tirta. Ya. Jadi seandainya Bapak Ibu punya referensi coaching dengan alur yang lain, dengan model yang lain, itu sampaikan dulu tadi menggunakan alur Tirta. Kemudian nanti kegiatan praktek coaching ini direkam Bapak Ibu. Di situ memang tidak ada batasan durasi berapa menit, ya yang normal saja ya. Mungkin ya kalau yang ini ya, yang kegiatan di Rukol ini mungkin ya 10 sampai 15 menit. Yang dibuka nanti adalah rekaman saat Bapak Ibu menjadi coach-nya. Nanti kan berpasangan ya. Berpasangan berarti nanti yang diunggah saat menjadi coach-nya. Terus setelah mengunggah rekaman, mengunggah hasil praktek coachingnya, Bapak Ibu nanti juga dimohon untuk menampilkan refleksi ya, di mana untuk form refleksinya silakan nanti bisa diunduh di LMS ya. Refleksinya isinya adalah terkait dengan refleksi diri maupun refleksi dari teman pasangan sebagai coach atau coachnya ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor atau melihat juga tugas di LMS-nya ya. Oke. Itu untuk Rukolnya. Kemudian untuk saya ke ini dulu ya. Sebetulnya di sebelum Rukol ada lagi Bapak Ibu ya. Di alur demonstrasi kontekstual. Di alur demonstrasi kontekstual Bapak Ibu bisa melihat sendiri di modul tersebut ya. Bapak Ibu nanti di alur DK itu Bapak Ibu akan berkegiatan untuk, kalau di Rukol diistilahkan dengan latihan, kalau di demonstrasi kontekstual nanti Bapak Ibu sudah tidak latihan lagi, dalam arti ya sebenarnya yang bersama ya, tetap praktek coaching, tetapi kalau di demonstrasi kontekstual nanti bahan atau permasalahan yang dibidik nanti adalah terkait dengan kompetensi dari coaching. Ya. Kompetensi inti coaching yang kita belajarkan kan hanya ada 3 ya, yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, sama membuat pertanyaan berbobot kan itu ya. Bisa paham Bapak ya? Kalau di Rukol materi coachingnya bebas, kalau di DK nanti Bapak Ibu materi yang diunggah atau materi yang nanti dijadikan permasalahan itu adalah kompetensi inti coaching. Boleh salah 1, boleh salah 2, boleh salah 3. Sebetulnya kompetensi coaching tidak hanya 3 Bapak Ibu, tapi untuk kita ini 3 saja. Di DK nanti Bapak Ibu akan berkelompok, tidak lagi berdua, tetapi minimal bertiga ya. Karena saat Bapak Ibu nanti praktek coaching, ini akan ada seorang pengamat atau supervisornya. Nanti yang diunggah dalam bertiga itu ya adalah
saat Bapak Ibu menjadi supervisornya. Jadi dalam kegiatan DK nanti ada 3 orang, 1 orang coach, 1 orang coach, 1 orang supervisor. Yang diunggah nanti adalah tugas individunya adalah saat Bapak Ibu menjadi supervisor. Silakan nanti dirembuk, ya, kelompoknya siapa, saya tidak akan membagi. Ya. Silakan Bapak Ibu nanti membagi diri sendiri. Kalau ada 10 berarti nanti kan pasti 3 sama 4 ya. 3. Yang 4 bagaimana? Ya nanti satunya jadi pengamat juga, jadi supervisor juga, enggak apa. Jadi kelompoknya 4 nanti 1 coach, 1 coach, 2 supervisor. Ini direkam semuanya. Khusus untuk yang DK, rekamannya sesuai dengan petunjuk di LMS berdurasi 1 supervisor kegiatan itu nanti 20 sampai 30 menit Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Terus nanti juga ke YouTube, tapi unlist ya, unlist artinya ya yang untuk DK di YouTube, yang untuk Rukol silakan Bapak Ibu boleh di YouTube, boleh di drive pribadi. Tapi yang DK mintanya di YouTube. Gitu ya. Untuk yang Rukol tanggal 18 harus sudah 22 harus sudah selesai. Untuk yang DK memang tidak ada batasan waktu, tetapi ikan cepat, ikan gabus loh ya. Lebih cepat juga lebih bagus. Terus yang ketiga, nah ini kegiatan yang terkait dengan supervisi akademik. Bapak Ibu nanti melakukan praktek supervisi akademik. Kalau yang tugas DK nanti kegiatannya tetap satu kelompok ini Bapak Ibu ya, satu kelas ini ya. Nanti direkam dengan daring lebih gampang, tetapi yang kegiatan supervisi akademik di aksi nyata nanti otomatis di lembaga Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi nanti di kegiatan ini, di supervisi akademik ini, Bapak Ibu bertindak sebagai supervisor. Jadi nanti mengamati pembelajaran teman di sekolah, kemudian nanti kegiatan itu direkam. Rekaman yang utuh itu pada waktu supervisi itu kan ada 3 bagian Bapak Ibu ya. Ada pra, ada saat observasi, ada pasca. Ya. Nanti yang rekaman yang betul-betul bisa utuh adalah yang pra dengan yang pasca. Saat Bapak Ibu ngamati teman belajar di kelas, itu tidak utuh, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting nanti Bapak Ibu nampak bahwa Bapak Ibu itu hadir dalam kelas tersebut. Bisa dipahami ya? Oke. Terus untuk aksi nyata nanti seperti biasa Bapak Ibu mohon sebelum melaksanakan kegiatan itu nanti membuat ini untuk supervisi akademiknya, supervisi akademiknya otomatis Bapak Ibu nanti form-formnya silakan nanti diambil, dicek di LMS ya Ibu ya. Itu sudah lengkap Bapak Ibu ya. Aksi nyata. Oke. Silakan nanti dipelajari detail lagi. Nah, nanti mohon membuat ini dulu sebelum aksi nyata. Cara ringkas saja, rancangan untuk tindakan aksi nyata berarti latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa, dan dukungan. Seperti biasa, terus Bapak Ibu nanti melaksanakan kegiatan aksi nyata. Oke. Untuk lampiran-lampiran atau form-form terkait dengan aksi nyata, silakan nanti di-download di LMS, sudah lengkap Bapak Ibu. Oke. Jangan lupa nanti selalu kalau berkegiatan cek dengan rubrik penilaiannya. Oke. Saya tidak akan sampaikan secara detail. Saya kira cukup itu untuk informasi kegiatan tugas ya. Setelah ini. Oke. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Banyak ya tugasnya ya. Ya banyak Pak Haji. Ya, Bu Wisti silakan. Pak Haji, sedikit untuk praktek coachingnya ya Pak Haji. Apakah memang harus dengan teman di grup kita ini, fasilitator lagi, atau misalnya boleh dengan guru yang ada di sekolah Pak? Oke. Terima kasih.
Untuk yang mana tadi Bu? Praktek di mana Bu? Untuk praktek coachingnya, Oh, apakah coaching. harus dengan teman-teman fasilitator revokasi di sini? Ini sebentar, Atau sebentar. boleh dengan guru gitu, guru di sekolah? Yang di praktek coaching yang di mana Bu? Soalnya di Rukol semuanya coaching, Rukol, DK. Yang itu yang rukolnya gitu. Nah, Nyata, gitu. Boleh. untuk yang Rukol dengan DK, nanti mohon Bapak Ibu berkegiatan dengan satu kelas yang ini. Oh, satu kelas. Nah, silakan medianya kalau luring tidak mungkin ya, pakai daring saja. Baru nanti yang harus luring adalah saat pembelajaran di kelas ya, di sekolah masing-masing. Seperti itu ya. Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau sampaikan lagi Bapak Ibu? Tugasnya banyak ya. Untuk yang rukun terakhir 22. Yang penting Bapak Ibu melakukan sudah ya, melakukan. Ya, Pak Iman Taufik. Pak Haji, mohon maaf nih, takut saya salah dengar. Untuk aksi nyata itu harus kelas ini gitu kan, untuk luring gitu kan. Jadi untuk observernya gitu kan, dari misalkan dari contoh saya misalkan mengobservasi ataupun sebaliknya Bu Aituti misalkan harus ke sekolahnya gitu atau gimana? Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Iman. Oke. Untuk aksi nyata itu malah di sekolah masing-masing Pak. Dengan teman guru di sekolah masing-masing. Bukan dengan grup ini ya. Bukan dengan grup kelas ini ya. Malah yang di Ruko sama DK dengan grup kelas ini otomatis daring, lebih gampang, lebih simpel. Nanti yang aksi nyata itu ya betul-betul aksi nyata di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ada nanti ada rekaman yang ada pranya, ada saat pengamatannya, ada pasanya. Yang saat pengamatan kalau misalkan jenengan ngamati 2 JP ya jangan direkam semuanya. Kalau observernya misalkan apakah kita yang observasi guru atau guru yang observasi kita, Pak Haji? Mohon maaf. Oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu yang menjadi supervisornya malah. Jadi kita berlatih menjadi seorang supervisor. Jadi Pak Iman Taufik nanti mengamati rekan guru yang mengajar. Nah, membantu rekan guru yang mengajar mau ditingkatkan kompetensi yang mana, di pembelajaran yang mana. Silakan di situ ada rubrik-rubrik ya. Sekali lagi yang ditingkatkan kompetensinya adalah Bapak Ibu guru yang diamati. Bukan murid ya. Saya kemarin sempat melihat pekerjaan itu malah muridnya yang meningkat loh. Ini kan kita membantu rekan guru. Nah, jadi di pembelajaran apakah nanti ya Bapak Ibu bisa milih ya, apakah yang nanti yang diamati di bagian di pembelajarannya atau mungkin bagaimana bisa maksimal di awal pembelajarannya atau di akhir. Silakan nanti dipilih, didiskusikan dengan rekan Bapak Ibu yang mau diamati. Lagi karena ada yang luring, mohon nanti terutama dalam pra dan pasca audionya dicek dulu ya. Jangan sampai nanti kita berkegiatan terus ternyata outputnya tidak muncul terlalu maksimal ya. Mungkin juga perlu alat bantu Bapak Ibu ya. Alat bantu untuk audio sehingga nanti kalau kita melakukan kegiatan perekaman luring ini audionya bisa muncul ya. Kan biasa Bapak Ibu ya pakai clipping kecil itu ya. Biar suaranya bisa lebih bagus. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah dan seandainya nanti masih ada yang perlu disampaikan, sekarang mungkin belum muncul ide pertanyaan, dalam perjalanan nanti ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa konfirmasi melalui WA grup boleh, melalui Japri juga boleh. Ya. Saya berharap meskipun tugasnya banyak, ya karena ini kewajiban kita ya harus kita maksimalkan, kita lalui kegiatan ini. Ya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu berkegiatan dengan CGP, paling tidak Bapak Ibu sudah pernah mencoba merasakan, oh iya ya, jadi CGP itu sulit juga ya. Banyak tugas juga ya. Tidak apa-apa Ibu. Oke. Baik, ada lagi kalau tidak ada, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita sore ini bermanfaat. Selamat
mengerjakan kembali, selamat bertugas kembali. Salam sehat tanpa obat, mudah-mudahan selalu dianugerahi sehat dan sempat ya untuk berkegiatan. Oh ya, satu lagi Pak Ibu, mumpung ingat ya. Untuk alur yang lain, modul-modul yang lain, ini untuk terkait dengan apa? Saya berharap setelah elaborasi dengan instruktur, Bapak Ibu segera membuat screenshot-nya, segera membuat refleksinya. Terus untuk yang pemenuhan TS Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu tidak perlu menunggu TS itu tentang terpenuhi untuk yang diunggah ke saya, cukup nanti buktikan dengan jurnalnya saja. TS-nya sembarang sedapatnya, tapi jurnal itu terisi. Makanya kemarin saya berharap kalau reaksinya tadi satu paket modul, harapannya jurnalnya segera diisi, meskipun TS-nya tidak penuh, tidak apa-apa. Sehingga nanti saya segera bisa mengkonfirmasi apa yang panjenengan sudah unggah. Saya khawatir kalau berlama-lama, saya takut juga lupa ya. Untuk alur yang lain ya. Tapi 2.3 juga sama ya, tetap mengunggah elaborasi, mengunggah pemenuhan jurnal atau pemenuhan TS-nya. Baik, itu Bapak Ibu, kalau ada yang tanyakan, sekali lagi saya mohon maaf, sedang agak molor, tidak hanya agak ya, hampir 25 menit molornya ya. Tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa lebih memperjelas terhadap tugas-tugas Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, kalau tadi kita buka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga ya. Dan mohon Pak Setia untuk memimpin doa penutupannya. Silakan Pak Setia. Baik, terima kasih Pak Haji. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan atau mengikuti ini dengan tuntas. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita, anak-anak kita, maupun perubahan yang kita harapkan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Hafiz, Maha Penjaga, jagalah selalu niat kami, perbuatan kami, sehingga kami terjaga dari apa yang tidak kami harapkan. Ya Allah, ya Alim, Engkau sumber segala ilmu, maka berilah kecerdasan kepada kami untuk memahami ilmu, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menyampaikannya kepada anak-anak kami maupun kepada rekan sejawat kami. Amin. Ya Kudus, Engkau Maha Suci, maka sucikanlah niat kami, langkah kami, dan segala apa yang akan kami perbuat nanti. Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bapak Ibu ya. Meskipun tidak banyak yang share foto tadi di grup. 1, 2, 3. Gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam untuk keluarga. Silahkan Bapak Ibu boleh meninggalkan room ini ya. Saya stop rekamannya. Terima kasih Pak.